Tiba-tiba ibu guru ini langsung pingsan dan tergeletak pada saat dia ditemukan. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh iya, buat kawan online yang sudah mengklik video ini, gue ucapin terima kasih banyak buat supportnya. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Jangan lupa dong di subscribe. Gak bosan-bosannya gue minta support kalian supaya channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi dan berkembang. Caranya kalian subscribe, kan gampang banget tuh, ada tulisan subscribe warna merah, kalian padamin, serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru kalian gak ketinggalan. Gue hitung seperti biasa, 1, 2, 3, subscribe. Udah belum? Udah, oke. Terima kasih kawan online. Ya, kawan online, kalian pasti udah tahu banget kalau misalnya kalian ketemu lagi bersama gua Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zamtaror, Azam Cerita Horor. Nah, by the way nih kawan online, kita ini kan masih dalam situasi pandemi COVID-19 kan kawan online, dimana semuanya itu masih harus dilakukan dari rumah aja. Ya walaupun sebagian daerah tuh udah memasuki fase PSBB transisi, seperti kayak misalnya nih tempat gue tinggal DKI Jakarta. Tapi nih buat kalian kayak misalnya yang masih harus bekerja dari rumah, kuliah dari rumah, bahkan nih kayak keponakan-keponakan gua masih harus sekolah online alias sekolah dari rumah kawan online. Kalian kebayang nggak keadaan sekolah kalian sekarang itu udah kayak apa? Atau jangan-jangan sekolah kalian ini udah menjadi sebuah gedung sekolah yang angker dan seram karena dihuni oleh para makhluk halus yang bergentayangan. Kawan online, banyak orang percaya bahwa makhluk halus itu seneng banget yang namanya menempati gedung-gedung tua yang kaya akan nilai sejarah atau histori di dalamnya. Seperti kayak pernah terjadi tragedi atau yang kehilangan nyawa mereka di gedung tersebut. Tapi nih, buat kawan online yang tipenya nggak percaya tentang adanya arwah orang yang sudah meninggal yang bisa kembali lagi, tapi mungkin kalian percaya tentang adanya sebuah energi, yang mana energi itu tersisa dari orang-orang yang pernah menempati gedung-gedung tua tersebut dari berbagai generasi kawan online. Nah, salah satu gedung tua yang dipercaya memiliki aura paling mistis adalah sekolah. Yang mana sekolah ini adalah sebuah program atau kegiatan yang memang sangat dianjurkan dan diwajibkan oleh pemerintah. Makanya dalam satu sekolah itu biasanya menjadi satu alma mater dari puluhan ribu orang dari berbagai generasi. Nah, di mana nih di episode Zamtaror kali ini gua mengumpulkan beberapa list atau daftar sekolah-sekolah yang dipercaya paling angker yang ada di Indonesia kawan online. Dalam mengumpulkan list ini dan gua riset, gue tuh kayak merinding beberapa kali gitu kawan online. Ya nggak kebayang aja gitu kalau misalnya dalam list daftar ini tuh sekolah kalian termasuk menjadi salah satu sekolah yang angker yang ada di Indonesia. Nah, sekolah mana aja tuh? Yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Yang pertama, kita akan mulai dari SMA Negeri 5 Bandung kawan online. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan hal-hal mistis atau horor yang berhubungan dengan kota Bandung, pasti warga Bandung langsung menyebut SMAN Negeri 3 dan juga SMAN Negeri 5 kawan online. Yang mana di setiap cerita horornya akan selalu terdengar nama dari Nancy. Nah, sebenarnya siapa sih Nancy itu? Nancy ini adalah sosok hantu noni Belanda yang menempati gedung dari SMAN Negeri 5 Bandung kawan online. Dan katanya nih, paras dari si
si Nancy ini tuh cantik kawan online ya, secara orang Belanda gitu kan. Si Nancy ini sangat terkenal dan populer banget di kalangan anak-anak 90-an. Penyebab dari kematian Nancy ini, konon katanya dia tuh bunuh diri karena melompat dari tangga yang dekat dengan aula sekolah SMAN Negeri 5 ini kawan online. Penyebab dari dia bunuh diri, yaitu tidak direstui hubungannya sama kedua orang tuanya kawan online, hubungan asmaranya gitu. Jadi kayak meninggalnya tragis banget. Nah, ada cerita yang paling terkenal nih kawan online di tahun 1989 yang terjadi oleh seorang ibu guru, yang mana pada saat itu ibu guru ini sedang kayak lembur gitu. Dia tuh pulang malam karena harus mengerjakan pekerjaannya. Nah, setelah dia selesai, itu kan kayak udah malam banget gitu kan. Dia tuh keluar untuk menggunakan telepon umum, yang mana dia tuh kayak meminta anaknya untuk dijemput kawan online. Pada saat itu, selesai dia dari telepon umum itu, sosok hantu Nancy ini langsung menampakkan dirinya di hadapan ibu guru tersebut kawan online. Nah, tiba-tiba ibu guru ini langsung pingsan dan tergeletak pada saat dia ditemukan. Kalian kebayang gak sih kalau misalnya kalian tiba-tiba nih di lorong sekolah lagi nelpon. Zaman dulu kan kayak ada telepon umum gitu kan kawan online di sekolah-sekolah. Nah, kayak telepon umum yang warna biru tuh, yang ada tiangnya, yang suka ada di pojokan. Ya kalau zaman sekarang mungkin kalau anak-anak kaum sekarang nggak tahu deh. Karena gue anak tahun 90-an sih, jadi tahu. Tahuan deh. Nah, terus udah gitu, karena si Nancy ini sangat terkenal banget, itu kalau misalnya diperhatiin, di gedung sekolah SMAN 5 ini tuh ada 3 buah jendela yang katanya tuh nggak bisa tertutup kawan online. Karena memang setiap mencoba ditutup, itu jendelanya pasti akan selalu terbuka lagi. Nah, konon bagi kalian yang ingin menguji nyali kalian untuk bersilaturahmi atau bertemu dengan sosok hantu Nancy ini, kalian cukup mengitari gedung sekolah SMAN Negeri 5 Bandung ini sebanyak 3 kali kawan online. Yang mana ketika kalian berputar-putar dan putaran yang ketiga, sosok hantu Nancy ini akan langsung datang kawan online dan memunculkan wujudnya di salah satu jendela yang terbuka tadi. Gue merinding. Oke, gimana kalian kawan online yang berada di Bandung? Apakah di antara kalian ada yang udah pernah melihat sosok dari Nancy ini? Tolong ceritain di kolom komentar di bawah. Next. Selanjutnya SMA Tugu Malang, yang mana SMA Tugu ini merupakan gabungan sebutan dari SMA Negeri 3, SMA Negeri 1, dan juga SMA Negeri 4 yang berada di Kota Malang kawan online. Di mana dikatakan bahwa di sekolah ini ada bercak darah yang terdapat di bagian ubin lantai di beberapa ruangan kelas dan juga aulanya. Nah, kalau menurut cerita kawan online, siapapun yang mengganti ubin yang ada noda bercak darah tersebut, ubin ini tuh kayak kembali lagi. Jadi walaupun udah diganti nih sama ubin yang baru, noda bercak darah itu akan muncul lagi di ubin lantai tersebut. Nah, siapapun orang yang mengganti dengan ubin yang baru, katanya itu akan jatuh sakit kawan online. Nah, gimana nih buat kawan online, anak-anak SMA Tugu? Apakah ini benar ceritanya? Please ceritain dan komen di kolom komentar. Next. Next ada SMKN 2 Yogyakarta, yang mana SMKN 2 Yogyakarta ini merupakan salah satu sekolah tertua yang ada di Indonesia kawan online. Sekolah SMKN 2 Yogyakarta ini juga dikenal sebagai STEPSA atau Princess Juliana School PJS, yang mana di dalam sekolah tersebut ada sebuah ruang bawah tanah rahasia peninggalan dari zaman penjajahan Jepang. Nah, pada saat itu, ruang bawah tanah ini konon katanya nih digunakan sebagai tempat penyiksaan kawan online. Nah, makanya nih ada beberapa spot-spot yang dianggap angker yang mengandung hal-hal mistis yang ada di sekolah ini. Yang pertama,
adanya sebuah lorong yang menghubungkan untuk ke sebuah ruangan bengkel otomotif kawan online. Di mana dipercaya di lorong sekolah yang gelap ini banyak sekali terjadi penampakan-penampakan yang sangat mengerikan kawan online. Yang kedua, adanya sebuah area yang bernama Kulon Desa, yang mana sebenarnya area ini tuh cukup jauh dari SMKN 2 Yogyakarta ini atau PJS ini kawan online, tapi masih dalam satu komplek. Yang mana area dari Kulon Desa ini adalah dulunya tempat pembuangan dari mayat-mayat dari masa penjajahan kolonial kawan online. Ketiga, ruang teori matematika. Nah, di otak gua nih rasanya mendengar kata matematika aja itu sebenarnya udah horor kawan online. Tapi yang ini tuh lebih horor lagi. Yang mana di ruang matematika tersebut biasa juga disebut dengan ruang 5. Yang mana ruangan ini adalah dipercaya sebagai pintu masuk utama ke dalam ruangan bawah tanah rahasia yang tadi gue ceritakan kawan online. Makanya di ruangan teori matematika ini tuh salah satu ruangan yang paling angker yang ada di PJS ini kawan online. Yang keempat, adanya perbatasan antara SMKN 2 dan juga SMKN 3. Yang mana sebenarnya SMKN 2 dan juga SMKN 3 Yogyakarta ini sebenarnya tuh berdempetan. Cuman kayak dipisahin dengan sebuah koridor sekolah kawan online. Dan dipercaya koridor sekolah ini memiliki aura misteri yang mana adanya tentang sebuah rumah besar yang misterius yang kalau misalnya orang udah masuk ke dalam rumah tersebut katanya tuh nggak bisa keluar lagi buat selamanya kawan online. Nah tapi nih dari hasil riset yang gua cari itu tuh kayak nggak ada keterangan lebih lanjut tentang rumah misterius ini kawan online. So, buat kawan online nih, anak-anak dari SMKN Negeri 3 dan juga SMKN Negeri 2 Yogyakarta, ada nggak yang bisa menjelaskan tentang rumah besar misterius ini? Kalian boleh banget ceritain di kolom komentar di bawah. Next! Selanjutnya, ada SMKN Negeri 1 Kolaka kawan online. Yang mana SMKN Negeri 1 Kolaka ini merupakan salah satu sekolah yang banyak menyimpan misteri. Sekolah ini menjadi sangat terkenal karena sering terjadinya kesurupan massal yang dialami oleh siswa-siswa yang berada di sana kawan online. Dan pada tahun 2013 terjadi kesurupan massal yang dialami oleh puluhan siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Dan menurut ceritanya nih, kayaknya tuh ceritanya bikin kita merinding gitu kawan online. Yang mana pada suatu hari, siswa-siswa yang pada saat itu sedang belajar, tiba-tiba ini tuh kayak bertingkah laku aneh, sambil kayak mengamuk dan juga mengeluarkan kata-kata kasar. Yang mana setelah dicari tahu penyebabnya, kesurupan massal ini terjadi karena adanya sebuah pembangunan dari bangunan baru di SMKN Negeri 1 Kolaka ini. Yang konon katanya nih dibangunnya ini tuh di atas tanah bekas kuburan kawan online. Dan menurut warga setempat, hampir seluruh bangunan baru yang SMKN Negeri 1 ini dibangun adalah tanahnya itu bekas makam alias kuburan kawan online. Ya mungkin aja makhluk-makhluk halus yang berada di sana itu kayak nggak seneng atau nggak suka gitu karena adanya pembangunan dari bangunan SMKN Negeri 1 Kolaka yang baru ini. Menurut kalian gimana? Boleh banget komen di bawah. Next. Next, SMPN Negeri 1 Petarukan Pemalang. Pada suatu hari tahun 2014, dinding toilet dari SMPN Negeri 1 Petarukan Kabupaten Pemalang ini tiba-tiba mengeluarkan cairan darah segar kawan online tanpa diketahui penyebabnya dari mana. Jadi secara tiba-tiba aja gitu dari dalam dindingnya tuh muncul cairan darah segar yang mengalir sampai menetes ke ubin lantai kawan online. Dan pada saat itu juga tiba-tiba nih sejumlah siswa yang berada di sekolah ini mengalami kesurupan.
selama 3 hari berturut-turut, yang mana terjadi dari hari Senin tanggal 1 September sampai hari Rabu tanggal 3 September kawan online. Menurut kesaksian dari kepala tata usaha sekolah ini yang bernama Aspari bersaksi kepada Jateng Pos bahwa dia menceritakan nih, cairan darah ini tuh kayak terlihat keluar dan mengalir dari dalam dinding tuh kayak jaraknya berdekatan. Jadi kalau logika kita tuh kayak ada yang sosok menangis mungkin dari dalam dinding itu. Dan tiba-tiba tuh menetes aja gitu sampai ke ubin lantai. Tapi dari cerita ini tuh tidak ada lanjutannya. Nah mungkin nih kawan online, anak-anak SMPN Negeri 1 Petarukan Pemalang bisa menceritakan apakah tetesan darah yang keluar dari dinding itu masih ada atau udah nggak ada, atau ada kejelasan yang lebih logis lagi tentang ya cairan darah ini gitu. Please komen di kolom komentar. Next. Dan ini yang terakhir kawan online, ada SMKN 3 Magelang. Pada saat itu, tahun 2012, sebuah peristiwa yang cukup menyeramkan terjadi di bulan Oktober, di mana pada saat itu sejumlah siswa sedang melakukan kegiatan belajar mengajar kawan online. Jadi kayak biasanya gitu, lagi belajar di dalam kelas dengan sangat tenang. Tapi tiba-tiba sejumlah siswa berteriak histeris dan langsung mengalami kerasukan kawan online. Yang mana kejadian ini kerap terulang beberapa kali dalam waktu 1 bulan. Yang akhirnya membuat bingung nih dari kepala sekolah SMKN 3 Magelang. Yang akhirnya kepala sekolah SMKN 3 Magelang menelpon dan memanggil seorang paranormal. Yang maksudnya tuh kayak menanyakan ini kenapa kok siswa-siswanya kayak sering banget kesurupan dalam waktu 1 bulan ini. Nah, pada saat seorang paranormal ini datang ke SMKN 3 Magelang, di mana dia bilang kalau kejadian ini terjadi akibat dari pihak sekolah katanya menggali sebuah saluran air di area sekolahan, yang mana tuh areanya itu tempat menggalinya adalah diakui katanya bekas tanah kuburan, lagi-lagi bekas tanah kuburan kawan online. Dan pihak sekolah katanya lupa melakukan selamatan kayak berdoa untuk meminta izin. Nah mungkin konon katanya nih para penunggu atau makhluk halus yang berada di sana tuh kayak kesel dan marah gitu kawan online dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak dari sekolah SMKN 3 Magelang ini. So sekarang gue mau tanya nih ke kalian kawan online, dari cerita-cerita yang tadi kita bahas, sekolah mana yang memiliki cerita paling seram? Boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Atau mungkin nih, kalian sendiri memiliki cerita seram tentang sekolah kalian masing-masing. Boleh banget tuh kalian berbagi dan tulis ceritanya di kolom komentar, supaya gua dan juga kawan online lainnya bisa baca juga kawan online. Oke deh kawan online, cukup sekian episode Zam Terror kali ini. Gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekurangan informasi dalam video ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mensupport channel Azam Gani untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan buat kawan online yang mau follow Instagram gue, boleh banget di @azamgani. Sampai jumpa di video Zam Terror berikutnya. Dadah!